Saudara-saudari Kristus, hari ini sama berkongsi dengan kamu tentang hari besar, hari Tritunggal Maha Kudus atau hari Minggu Tritunggal tahun liturgi A. Hari ini, hari Minggu, saya tidak boleh sembahyang misa di gereja sebab kemarin saya tes COVID-19 positif. Sebab itu saya self quarantine 1 minggu sampai 9 hari bulan ini. Sekarang saya mau berkongsi dengan kamu tentang misteri Tritunggal. Misteri Tritunggal itu misteri cinta Allah, belas kasihan Allah, keampunan Allah, penyelamatan Allah. Allah mencipta kita dalam cinta. Tapi bila kita berdosa, Allah tambah lagi cinta. Dia jadi manusia selamat kita. Tapi bila kita bunuh dia di salib, dia tambah lagi cinta. Dia bangkit kasih Roh Kudus. Roh Kudus bukan tinggal di surga, bukan tinggal di bumi, tapi Roh Kudus tinggal di antara kita, di dalam kita, dekat kita daripada kita dekat sendiri. Cinta kita lebih banyak kita cinta sendiri. Dan Roh Kudus akan cinta kita sampai kita cinta Allah, cinta jiran, dan cinta sendiri. Itulah akhir zaman. Akhir zaman itu erti akhir zaman kejahatan. Kristus datang kedua kali, selamat semua, bawa semua ke surga, sama-sama dia kemuliaan. Ada satu cikgu dari College Sabah, dia kata, saya faham dan terima agama lain. Tetapi satu agama saya tidak boleh faham, tidak boleh terima. Itulah agama Kristian. Mengapa? Sebab dia cakap agama Kristian percaya 3 Allah. Kedua, agama Kristian cakap Allah boleh jadi manusia. Ketiga, agama Kristian cakap Allah boleh mati. Keempat, agama Kristian cakap mereka boleh makan Allah. Sebab itu dia tidak boleh faham dan terima agama Kristian. Dan ini cikgu, dia tidak percaya Allah cinta, Allah belas kasihan, Allah keampunan, Allah penyelamatan. Dia percaya Allah undang-undang, Allah adil, Allah hakim, Allah hukum. Tapi Allah undang-undang, adil, hakim, hukum tidak boleh selamat kita. Allah cinta, belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Itu Allah saja boleh selamat kita. Sebab itu, ini cikgu, dia cuba selamat sendiri. Dia ikut undang-undang, selamat sendiri. Mana boleh. Dia tidak boleh ikut undang-undang. Sebab itu jadi munafik. Di luar macam bagus, di dalam buruk. Dan jangan lupa, satu terpenting, jangan lupa dosa yang terbesar, dosa sombong, dan Wociu ada kebaikan yang terbaik, rendah hati. Jangan lupa, Syaitan sendiri jatuh
dari surga sebab sombong. Ini boleh baca surat Timoti. 1 Timoti bab 3 ayat 6. 1 Timoti bab 3 ayat 6. Syaitan jatuh dari surga sebab sombong. Adam Hawa jatuh sebab sombong. Mereka tidak mau bergantung di Allah. Mereka mau sendiri jadi Allah, bergantung sendiri. Dan jangan lupa di Testamentum Baru, orang Yahudi, terutama orang Farisi, jatuh sebab sombong. Mereka fikir mereka sendiri ikut undang-undang saja, mereka boleh selamat sendiri. Tetapi mereka tidak boleh ikut undang-undang. Sebab itu, mereka jadi munafik, hipokrit. Luar suci, dalam rosak. Dalam rosak. Rosak. Sebab itu, dosa yang terbesar sombong. Kebaikan yang terbaik rendah hati. Sebab itu mesti kita rendah hati. Mesti kita akun kita orang dosa. Kedua, mesti kita akun kita tidak boleh selamat sendiri. Ketiga, mesti kita akun kita perlu Allah selamat kita. Kita bergantung di Allah untuk selamat kita. Pembacaan pertama ambil dari buku Keluaran. Memberitahu kita Allah cinta kita, taat kepada kita, belas kasihan kepada kita, sayang kita. Sebab itu Allah kasih undang-undang untuk kita. Allah kasih undang-undang untuk kita, untuk kasih kita dia punya cinta, setia, belas kasihan, dan dia punya sayang. Tetapi kita langgar undang-undang Allah. Kita berdosa. Tetapi Allah tambah lagi cinta kita. Sebab itu dia hantar Yesus Kristus. Dia jadi manusia untuk selamat kita. Itulah Injil memberitahu kita. Allah cinta kita. Dia hantar dia punya anak untuk selamat kita. Supaya siapa percaya diselamatkan, bukan dihukum. Tapi siapa tidak percaya dia, mereka hukum sendiri. Sebab mereka tidak percaya anak Allah. Dan bila kita bunuh Yesus, gantung dia di salib, tambah lagi dia cinta. Dia bangkit, kasih Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan tinggal di surga, bukan tinggal di bumi, tapi Roh Kudus tinggal dalam kita, dekat kita daripada kita dekat sendiri. Cinta kita lebih banyak kita cinta sendiri. Dan Roh Kudus akan cinta kita sampai kita cinta Allah, cinta jiran, dan cinta sendiri. Itulah akhir zaman. Akhir zaman kejahatan. Kristus datang kedua kali. Selamat kita semua. Bawa kita ke surga. Sama-sama dia sama-sama dia kemuliaan. Itulah pembacaan kedua. Pembacaan kedua itu dari surat Sankti Paulus untuk Corinthians. Itu satu benediction, satu pemberkatan. Itulah yang jelas memberitahu kita misteri Sri Tunggal, Allah Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus. Sebab itu Sankti Paulus kasih pemberkatan, benediction kepada orang Corinthians. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the
fellowship of the Holy Spirit be with you all. Itulah kata kita pakai untuk mula misa. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Karunia Jesus Kristus, cinta Allah, dan persatuan Roh Kudus dengan kamu semua. Artinya, melalui karunia Jesus, karunia Jesus kasih kita cinta Allah dalam cinta Roh Kudus yang bersatu padu kita. Sebab Roh Kudus itu cinta dan persatuan. Hari Minggu lalu kita sudah tahu Roh Kudus satu cinta dan persatuan, cinta dan bersatu padu. Itulah Roh Kudus. Nah, sebab itu Sankti Paulus pakat orang Korintians dengan ini kata, karunia Jesus Kristus, cinta Allah, dan persatuan Roh Kudus dengan kamu. Karunia Jesus Kristus kasih kita cinta Allah dalam cinta Roh Kudus yang bersatu padu kita. Inilah kabar gembira dan penting. Mazmur hari ini bukan Mazmur hari ini dari buku Daniel memberitahu satu yang penting, memberitahu kita satu raja jahat dari Babylon, Raja Nabukadnezar. Dia buang 3 orang muda dalam api bakar, mereka mati sebab mereka tidak mau menyembah itu patung emas. Tapi Allah selamat ini 3 orang muda, sungguh pun dalam api panas bakar mereka tidak mati. Sebaliknya mereka memuliakan Allah dan puji Allah. Sebab itu kita tadi jawab 6 kali. To you glory and praise forevermore. Kepada kamu kemuliaan dan pujian selama-lamanya. Dan Mazmur atau buku Daniel hari ini ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberi Allah kemuliaan, memberi nama Allah kemuliaan dan pujian. Artinya memberi Allah kemuliaan dan pujian. Bahagian kedua memberi Allah kemuliaan dan pujian dalam bait Allah, di mana Allah duduk di kerusi raja. Bahagian ketiga memberi kemuliaan dan memberi kemuliaan dan pujian kepada Allah di langit, di matahari, di bulan, di bintang-bintang. Nah, itulah tadi kita jawab 6 kali. Kepada kamu kemuliaan dan pujian selama-lamanya. Dan penting hari ini kita mesti pakai Mazmur hari ini atau buku Daniel untuk kasih dan memberi Allah kemuliaan dan pujian selama-lamanya, sebab Allah cinta, belas kasihan, keampunan, dan penyelamatan. Apa sekarang kita buat? Sekarang kita masih buat yang terpenting tiap-tiap hari Minggu, hari Sabtu dan
Yang pertama kita buat yang terpenting. Kita sembahyang misa, merayakan Eucharistia, merayakan Kristus mati bangkit, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia, dan Kristus sudah bangkit kasih kita Roh Kudus, dan Roh Kudus akan kasih kita cinta Allah, belas kasihan Allah, ampunan Allah, penyelamatan Allah. Sebab itu terpenting tiap-tiap hari Minggu mesti datang sembahyang misa. Dan penting juga panggil kawan-kawan, waris-waris yang tidak sembahyang misa, datang tiap-tiap minggu sembahyang misa, supaya Roh Kudus boleh tiap-tiap minggu kasih mereka cinta Allah, belas kasihan Allah, keampunan Allah, dan penyelamatan Allah. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed Trinity Sunday. Semoga hari Minggu Tritunggal ini kamu gembira dan diberkati oleh Allah. Amen and God bless you.